Selamat sore. Sore. Permisi. Silakan masuk Kak. Ya, maaf ya. Ya, Ya baik, silakan Kak. ya permisi. Halo Kak. Ya, halo. Boleh diperkenalkan dengan namanya siapa Kak? Dengan Kariska. Boleh kakak? Oh iya. Ya, panggil aja Kariska. Baik, Kak Rizka ya. Iya. Baik, perkenalkan saya Bunga sebagai konselor hari ini. Untuk itu berarti kakak datang ke sini untuk konseling ya Kak? Mbak Bunga ya? Iya, boleh panggil saya Mbak Bunga Kak ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih Kak, kakak pernah tidak melakukan konseling sebelumnya? Sebelum sih belum ya. Belum pernah sama sekali. Mungkin karena saya orang yang introvert, jadi ya jadi ada kesempatan untuk saya cari-cari, ada kesempatan cerita lebih banyak, kan. Tapi kalau untuk curhat-curhat yang ke teman-teman kayaknya kurang, jadi mungkin lebih ke seling, jadi pilihan tepat ya. Iya, betul sekali Kak. Baik, mungkin sebelumnya saya mau jelasin dulu ya Kak ya tentang konseling itu apa. Jadi konseling di sini kita akan melakukan layanan Kak. Layanan di mana yang akan memperbantukan klien yaitu Kakak Rizka sendiri untuk dapat mengetaskan permasalahan yang Kakak rasakan yang sebelumnya KST menjadi cash dengan potensi yang Kakak miliki. Lalu apa sih itu KST? KST itu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu menjadi cash kehidupan efektif sehari-hari. Gitu. Jadi semua permasalahan yang kakak rasakan itu bisa kakak menemukan jalannya dengan uh, potensi yang kakak miliki seperti itu. Iya baik kak. Iya, nah selama sesi konseling ini kita akan berlangsung 15 sampai 20 menit ke depan. Nah, di dalam konseling kita juga ada azas-azas yang berlaku Kak, seperti azas kerahasiaan, di mana setiap data, informasi, atau apapun yang kakak omongkan selama sesi konseling itu merupakan sifatnya rahasia dan tidak boleh dan tidak akan disebarluaskan seperti itu. Lalu juga ada azas kekinian di mana setiap permasalahan Kak Rizka sendiri yang menghadapi itu dibicarakan pada saat ini, saat ini yang kakak rasakan, bukan masa lalu atau masa yang akan datang gitu. Lalu ada juga azas sukarela. Jadi kalau azas kesukarelaan adalah Kariska datang untuk konseling merupakan sukarela dari hati nurani Kariska sendiri tanpa paksaan orang lain seperti itu Kak. Dan ada azas kenormatifan di mana setiap sesi berlangsung ini sama konseling berlangsung kita akan memakai norma-norma yang berlaku dan akhlak seperti yang kita diajarkan gitu Pak, norma-norma yang langsung. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita, saya akan berjanji konselor dulu ya Pak ya. Baik, saya Bunga Natalia di sini berjanji sebagai konselor Kariska hari ini bahwasanya akan menerima, mendengarkan dan memperbantukan Kariska untuk memenuhi setiap permasalahan yang Kariska hadapi dan apapun informasi yang Kariska berikan tidak akan dan tidak dapat saya sebarluaskan dan bersifat rahasia seperti itu. Baik Kak, kita akan memulai sesi konseling kita, tapi sebelumnya saya mau tanya gimana nih kabarnya Kariska hari ini? Ya, ini kalau untuk kabar secara fisik ya, secara fisiknya apa biasa sendiri lagi kan, sehat ya, sehat puji Tuhan sehat. Tapi untuk secara mental mungkin ya masih ada keresahan-keresahan yang bisa saya ungkapkan Mbak, kondisi-kondisi saya yang saat ini. Oke baik, berarti seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa ada keresahan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi keresahan Kariska yang Kariska hadapi? Ya, saat ini kan memang saya ada banyak kendala dalam masalah yang mungkin lebih ke yang sudah untuk kegagalan saya dampaknya baru sekarang, jadi kelihatannya baru
kok saya belum mampu ya bisa mengatasi sendiri gitu. Jadi ada beberapa yang seperti saya kan sempat pernah gagal rumah tangga. Nah sekarang saya tinggal sama tua. Nah, mungkin ada beberapa yang uh, ada bisikan-bisikan dari orang yang jadi kayak saya galau sendiri gitu kan. Uh, Maunya gimana seterusnya saya, apakah saya bisa dari orang tua, apakah saya sekarang saya juga masih gaul dengan pekerjaan saya, dengan um, apa namanya, dengan ya kalau tadi bilang ya, dengan rumah tangga yang gagal pernikahan. Jadi ya, saat ini sih masih belum bisa set manage ya, secara secara ini masih pikiran saya tuh masih takut aduk, belum bisa harus ke sana ke sini, jadi jadi belum fokus lagi kita harusnya kita kemana, arahnya saya sendiri tuh harus kemana. Jadi dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah hubungan antara keluarga itu yang jadi keresahan saya. Oke, baik. Berarti keresahan Kariska sendiri tadi adalah masalah orang tua, lalu masa lalu, Ya, sekarang kondisinya sudah bercerai, kemudian hubungan antara keluarga. Seperti itu ya Kak ya. Baik. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang menjadi keinginan Kariska untuk permasalahan yang sedang dihadapi? sebenarnya kalau sih banyak ya masalah, apalagi saya sendiri belum membahagiakan semua. Jadi kondisinya adalah saya sendiri bekerja tapi tidak menikmati hasil yang sudah yang bisa membahagiakan orang tua ya. Mungkin dengan cara jalan-jalan ataupun itu gitu. Atau ya bisa hal-hal kecil lah yang bisa orang tua bisa membuat bahagia. Nah, kedua adalah yang keinginan saya itu lebih fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya sih memang saya kan lebih harus mendewasakan diri saya secara iman. Tapi bukan berarti saya melakukan itu hanya sebatas kekuatan sendiri. Saya butuh Tuhan yang benar-benar mendampingi saya gitu. Nah, secara rohani ada beberapa secara ya mungkin ada berdoa-berdoa yang bisa mengatasi hati saya gitu kan secara rohani. Tapi uh, diri saya itu masih mentalnya masih masih kayak masih down, masih belum bisa harus kemana nih harus minta sama Tuhan, tapi kejadiannya malah jadi resah gitu, jadi pikirannya kemana-mana, mau ke Tuhan atau mau bekerja atau mau itu, jadi belum bisa. Tapi keinginan saya itu satu pertama ya itu sebagai anak tua yang mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi lah. Baik, berarti tadi keinginan Kak Rizka sendiri adalah pengennya membahagiakan orang tua ya, walaupun dengan banyak lah mengecewakan kita, dan kondisi juga di mana saya juga bekerja juga belum bisa menghasilkan dengan baik. Nah, ya baik, berarti dari keinginan sendiri sebenarnya ingin banget membahagiakan orang tua dengan hasil dari sendiri ya, walaupun masih banyak kekurangan ya, inginnya seperti itu ya. Baik, dari tadi kakak bilang bahwa rasanya dan keinginannya ingin membahagiakan orang tua dan mendekatkan diri sama Tuhan supaya dapat jalan yang terbaik. Baik, kalau begitu apa yang kakak lakukan selama ini, selama merasakan keresahan, gundah gulana, kerisauan?
Ya selama ini kan yang apa yang saya lakukan, apa yang di depan mata ya saya lakukan. Nah, seperti yang bekerja biasa, seperti eh, pulang kerja dan biasa aja gitu dengan rutinitas seperti biasa, tapi kayak masih kosong nih. Kayak masih kok gini-gini aja ya, mesti harus apa nih yang harus saya ambil gitu kan. Mungkin lebih kalau untuk bekerja, saya kan memang karyawan swasta, bekerja dengan aktivitas di kantor, tapi sampai rumah dengan kelelahan diri, tapi tidak ibaratnya kayak udah capek tapi nggak mau sentuhan gitu. Sebenarnya banyak yang sudah bilang kan sebagai berdoa, sudah bilang kalau kamu mendekatkan diri ke Tuhan, berarti apapun yang kamu lakukan itu semuanya akan berwujud ataupun akan berjalan lancar. Nah, tapi secara mental itu belum ada kekuatan untuk ke arah situ. Untuk, jadi masih ada rasa malas, rasa ya, seperti itu. Jadi ya kembali lagi yang akan saya lakukan memang uh, motivasi saya diri saya sendiri itu harus terlihat ya, harus terlihat sebenarnya ya, Betul. harus terlihat, tapi kan ya itu kembali lagi ke uh, saya dapat dampak dari bangunan mungkin lebih bagaimana sih saya gitu kan, harusnya gimana, alurnya seperti apa gitu, apa yang harus saya lakukan sebelumnya. uh, ya saya mungkin seperti biasa tapi tidak ada yang nggak bisa maksudnya tahu maksudnya maaf ya. uh, Gitu, saya maksudnya ya akan lebih baik lagi. Baik kan, bisa. Jadi begini Pak, tadi kan kakak bilang ingin berbagi dengan orang tua. Nah, apakah kakak juga pernah menanyakan diri sendiri apakah saya sudah bahagia menjalankan rutinitas saya? Nah, itu secara ya kalau dibilang itu yang bikin saya jadi kayak flat aja gitu ya, maksudnya datar aja, belum bisa merasa kok kerjanya pulang pergi gitu udah secara biasa aja, tapi kelihatannya kayaknya gini-gini aja ya, harus ada apa nih yang harus dibagikan saya sendiri pun kayaknya belum ada gitu, memang belum ada, itu belum bisa apa ya, mungkin lebih kayak upgrade diri, upgrade lagi skill yang harus ada, tapi kan kembali lagi stepnya yang harus saya itu saya masih bingung gitu, masih belum bisa harus saya kemana arahnya. Baik, tadi kan kakak sendiri juga masih bingung ya apakah saya bahagia atau seperti bingung sendiri gitu, bahagia tapi ya kalau jalan aja gitu, bahagia dengan yang bisa ketawa ketiwi sama teman-teman, cuman kan kembali lagi pulang kerja galau lagi, ada inget-inget lagi kan gitu. selama kakak merasakannya itu apa sih yang benar-benar bikin kakak enjoy, nikmatin hidup sampai supaya berarti gitu dalam kehidupan kakak sehingga kakak merasakannya dengan happy, bahagia, apakah ada gitu untuk Selama kalau yang dilakukan kan memang kalau secara rohani ya, saya itu ada panggilan untuk ikut-ikut bukan dengan suara. Nah, mungkin saya lebih untuk meluapkan isi hati saya dengan bernyanyi gitu kan. Tapi secara pribadi, tapi untuk balik lagi ke dunia yang ibaratnya masih belum bisa untuk dihubungi lagi kan, kondisinya tuh memang jadi serba salah, maunya kemana gitu kan, masih bingung aja sih. Oke, selama ini juga masih bingung sama perjalanan hidup sendiri ya. Berarti kakak harus memahami dan kakak harus bisa mengerti. Kakak harus mengevaluasi diri. Sebenarnya tujuan aku kan apa-apa-apa. Cuman kakak sudah menjalankan, cuman kakak masih merasa kosong. Ya, jadi kan kita galau-galau tapi
galaunya tuh kayak kosong gitu, nggak ada kegiatan yang mungkin yang bisa bikin saya sendiri lebih happy gitu, lebih bahagia lagi. Nah, belum ya secara itu. Oke, atau mungkin kakak bisa melakukan eh, jalan-jalan di luar atau bertemu dengan teman-teman, sahabat. Ya kalau misalkan teman, sahabat, kembali lagi, poin utamanya juga kan masalah keuangan. Kalau keuangan masalah itu juga. Nah, kondisi saya itu kan memang saat ini kayak ngepres diri sendiri untuk eh, kondisi saya yang belum stabil keuangan, tapi mau pengen membahagiakan orang tua. Jadi kan itu satu poin yang eh, belum seimbang, gitu, masih belum bisa dikategorikan sebagai bahagia ke diri sendiri. Nanti kan kalau bahagia diri sendiri kan ibaratnya juga membahagiakan orang lain juga, dan bisa membantu itu keuangan keluarga ataupun selebihnya lah. Baik, berarti kakak sebenarnya ingin juga supaya keuangannya baik gitu ya. Iya betul. Nah, memang di sini kan juga dampak dari yang lalu. Nah, tapi kan kembali lagi kita nggak bisa uh, terus mundur, tapi harus terus ke depannya. Tapi saya harus punya arahan, arah hidupnya harus kemana. Gitu. Oke, baik. Berarti selama ini prosesnya untuk pertama kondisi keuangan kakak apa saja yang sudah dilakukan sama untuk menjaga stabil keuangannya? Eh, ya itu kan karena puji Tuhannya masih bersyukur saya masih kerja. Jadi apapun yang masih bisa saya bayarkan, masih bisa saya untuk masalah ekonomi yang keuangan yang masih tertunda, itu masih bisa saya bayarkan. Tapi kembali lagi, manusia kan pasti ada kekurangan, kekurangan pasti ada yang harus kebutuhan yang mendadak operasional ataupun yang tidak diinginkan tapi harus kita jalankan. Jadi ya itu jadinya agak serba salah. Jadi ya mau bagaimanapun saya ngalir aja begini gitu. Dengan kondisi saya ya udah dengan berjalannya waktu gitu. Cuma ya kembali lagi satu hal yang kita serahin sama Tuhan ya. Kembali lagi gimana caranya kita untuk bisa lebih berdampak ke diri sendiri sama orang lain juga. Ya, betul. Berarti kakak juga udah mulai sedikit-sedikit untuk bisa mengatur keuangan. Ya, baik. Dan mungkin ya kakak udah mulai mengatur keuangan, kan kita nggak bisa menutupi berkat dari Tuhan ya. Walaupun segi kekurangan, tapi tetap akan ada rezeki yang mengalir kan dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari ya ada tetap bisa terjalani kan, walaupun hasil hari secara kosong, masih bulan-bulanan seperti itu kan ya. Tapi kalau boleh tahu nih, rencana kakak ke depannya gimana ya untuk bisa nih semua tujuan kakak tuh bisa eh, terrealisasikan, terwujud. tujuannya mungkin lebih ke saya lebih karena saya kan ya paling untuk update skill ya, maksudnya dengan kemampuan saya apa ada saya dengan ya misalnya dengan hobi saya bisa nyanyi atau dengan ini saya sebenarnya kan kalau dilihat ya yang dengan uh, kehidupan sekarang kan kebanyakan digital ya, kebanyakan apapun yang harus dilakukan semuanya serba digital, serba ada sosial media juga saya harus nambah skill atau apapun itu. Tapi kembali lagi ada rencana untuk kesananya, tapi itu kayak untuk melangkah ke sana tuh kayaknya masih di angka yang benar-benar belum bisa bergerak gitu. Karena
tertahanlah dengan yang masalahnya ekonomi, masalah hubungan keluarga, gitu. Jadi masih belum bisa ya untuk mencapai itu masih ada gitu. Tapi masih belum. Kayak masih jalannya tuh masih agak gitu, masih pelan-pelan. Oke, setidaknya dari jalan pelan itu tetap jalan, tidak stagnan, Kak. Ya, saya mau coba. Saya mau coba itu. Dan saya mau coba untuk bisa jalan seperti itu. Balik dari diri kita sendiri. Niatnya kita untuk kesananya, untuk ya ibaratnya kan itu poin kesan tambahan kita ke depan itu lagi. Bisa ya, itu jadinya tadi Mbak bilang kan sudah diatur Tuhan. Tapi gimana caranya kita juga untuk bekerja lagi, berusaha lagi. Nah, ya semoga ada jalannya seperti itu. Betul sekali, Kak. Jadi sebenarnya Kakak sudah melakukan hal yang luar biasa loh, Kak. Iya, tapi kan kembali lagi memang kan saya juga belum tahu nih kondisinya secara mental ya. Ini kan saya berusaha untuk benar nggak tujuan saya tuh ke sini, apa yang saya lakukan apakah sudah benar melangkah seperti itu atau masih perlu ada tambahan-tambahan lagi yang memang saya harus lebih belajar lagi. Mungkin di sini sih Kakak sebenarnya sudah benar untuk setiap rencana yang Kakak sudah rencanakan, step-stepnya sudah oke. Cuman satu mungkin ya, Kakak harus menggali lagi. Kakak ini kurang pede mungkin. Ya sih. Kan saya kan introvert ya, maksudnya lebih ya nggak terlalu banyak cara, apalagi ya kan sekali sosial media kan banyak ya sekarang. Itu juga saya juga jarang-jarang posting gitu. Tapi kan ya di malam ataupun itu ya kembali lagi sih dari dalam diri sih gimana enaknya. Betul, berarti kan harus Kakak pacu. Betul. Karena yang tahu diri kita ya kita sendiri ya gitu kan. Bahwasanya Kakak sudah melakukan, sudah sebaik mungkin, dan manusia kan udah punya kekuatan sendiri. Yang penting Kakak tetap berdoa sama Tuhan, terus ikhlas menjalaninya, lalu minta jalan yang terbaik dari Tuhan. Nah, setiap apa yang Kakak rasakan itu kan akan diperhitungkan nanti sama Tuhan, ya kan? Betul kan? Jadi ibaratnya kita berpasrah aja, Kak. Jadi biarkan Tuhan yang menjalani dan mengatur kehidupan Kariska. Jadi setiap apa yang Kariska rasakan sekarang sudah baik, cuma tinggal taruh semua di dalam doa, minta petunjuk sama Tuhan. Karena sejatinya Kariska sudah melakukan, sudah sesuai sebenarnya. Karena apa yang kakak tuju dengan sampai rencana kakak itu sudah baik sekali. Jadi tidak berhenti sama sekali kan? Ya, Kakak tetap berjalan. ya coba untuk ya meskipun itu pelan kan, maksudnya belum bisa langsung gerak cepat gitu kan, masih ya terasa malas, pendampingan apapun itulah yang bikin saya masih kurang. Ya berarti kakak harus justru harus memaafkan diri kakak sendiri dulu ya. Iya, betul sih. Ya, jadi harus memaafkan masa lalu kakak Rizka, lalu memaafkan diri dan menerima diri sendiri, sehingga segala yang kakak inginkan bisa terwujud gitu. Jadi kan kita bahagia dulu, baru kita membahagiakan orang lain. Tidak mungkin kan dalam kondisi kita sakit, kita membahagiakan orang lain. Jadi sama aja bohong gitu kan. Dan kakak sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik. Dan itu semua saya yakin sudah dihitung sama Tuhan. Ya, baik, kakak ada lagi yang dirasakan? Sudah sih itu aja. Sudah baik. Ya. Untuk saat ini karena kan kakak tadi bilang sudah melakukan, sudah mempunyai tujuan, terus perlakuan-perlakuan yang sudah kakak lakukan, kemudian kakak juga bisa mengevaluasi dan sudah punya rencana. Baiknya nanti mungkin kakak kita mau menetapkan tujuan kakak
biar kakak bisa termotivasi lagi. Nanti kakak tulis nih apa keinginan kakak seperti yang tadi kakak bicarakan, terus apa aja sih yang kakak nanti lakukan, dan kakak evaluasi, kemudian ditulis rencana kakak ke depan. Oh, Bisa nanti aku kasih ya kak ya, kita bisa tulis dulu. Sebentar. Kita bisa tulis dulu ya kak. Silakan kak. ya. Poin-poinnya aja ya. Betul, seperti yang tadi kakak bicarakan saat kita konseling. Sama itu ke depannya ya. Iya betul kak. Iya. Di tempat tinggal tulis apa yang harus kakak lakukan, dan ini ya rencana ke depan kakak apa. Ini untuk kakak motivasi Untuk kakak supaya tetap semangat. Udah kak? Udah. Sudah ya. Aku bacakan ya kak ya. Aku bacakan lagi ya kak. Nah tadi kan seperti yang kakak bicarakan, keinginan kakak itu bisa fokus menata hidup ya, supaya bisa membahagiakan orang tua, terus dapat karir yang baik lagi, lalu bisa kembali menjalani hari walaupun pernah gagal dalam pernikahan, dan kedepannya harapannya bisa menemukan yang jalan yang terbaik untuk mempunyai keluarga baru lagi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Baik, dan langkah-langkah yang kakak lakukan adalah fokus dulu untuk kebahagiaan diri sendiri supaya bisa membagikan orang lain, terus memperbarui pola pikir dan update skill, betul ya. Dan bisa membaca lebih dekat lagi sama Tuhan, baca firman Tuhan, dan terlibat pelayanan di gereja, gitu ya. Dan evaluasinya yaitu kakak mau fokus ke karir, untuk bisa menata keuangan supaya bisa lebih mementingkan kebutuhan pribadi yang lebih penting dibanding keinginan diri sendiri, gitu ya. Dan tidak kompromi lagi dengan waktu, jadi tidak membuang waktu, jadi bisa memanfaatkan waktu ya. Makanya kan kebanyakan sekarang itu kosongnya itu ya terlalu banyak waktu yang
sia-sia aja yang mereka. Iya betul, berarti kakak harus lebih memanfaatkan waktu lagi yang lebih baik ya, betul ya. Dan mengurangi rasa malas dalam segala hal. Dari tadi kan saya ngerasa tuh belum sampai poin itu, karena kan niatnya lagi dan kita harus membangun semua pada niatnya. Betul, betul. Berarti kakak betul tidak membuang waktu dan lebih mendekatkan kepada Tuhan, ya kan. Jadi rasa malas disingkirkan gitu ya. Dan rencana kakak adalah mau mencari tambahan usaha. Ya, itu yang ada di pikiran saya ke depan sih. Maksudnya untuk ya karena ini memperbaiki keuangan keluarga kita. Baik. Dan kondisi badan, yang menjaga kondisi badan ya. Ya, karena kan ya itu kembali kita kan semuanya mau segala macam apa yang dipikirin, tapi kalau kita tak sehat juga gimana ya? Iya betul. Kemudian ini juga saya masih serak-serak gimana gitu, dan harus jaga kondisi. Betul kan, seperti yang tadi saya bilang, kitanya harus sehat, iya, biar bisa membagikan orang lain. Jadi harus diri kita juga bahagia, gitu. Dan harus lebih fokus pada Tuhan. Iya. Ya, rencana kakak berarti ini semua udah kakak tulis di sini ya kan, dan ada kata motivasi untuk diri kakak sendiri. Gitu. Aku tidak harus sempurna, yang penting aku terus maju dan fokus ke diri sendiri agar lebih bahagia. Nah itu kakak sudah melakukan hal yang terbaik loh ini loh. Dan semua yang kakak tulis ini merupakan doa loh kak. Jadi apa yang kakak rasakan sudah kakak curahkan dan dicatat sama malaikat dan Tuhan. Jadi bagaimana kedepannya adalah kakak menjalankan yang sudah direncanakan. Jadi tetap positive thinking, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana indah di kehidupan kakak Rizka sendiri. Dan kakak tidak boleh rendah hati atau nggak percaya diri, dihilangkan. Itu tidak harus jangan lagi untuk diri saya sendiri. Betul, berarti kakak harus bahwa meyakinkan diri bahwa saya bisa, saya mampu. Hanya saja saya merasa nggak percaya diri, tapi saya yakin saya bisa melakukan semua yang saya inginkan atas kehendak Tuhan. Ya, betul. Ada yang lagi yang dirasakan kak? Oke, sudah lega? Ya. Oke. Ini kebantu banget sih. Iya. Lebih ke arahnya kemana harus apa yang saya lakukan dulu, untuk pekerjaan ke depannya. Jadi nanti saya juga tahu dalam lupa saya. Betul, jadi apa yang kakak tulis ini bisa menjadi bagian motivasi karena kakak keinginan kakak. Karena saya percaya kak, apa yang kita tulis dan kita renungkan dalam doa itu pasti akan terjadi sesuai dengan iman kita kak. Jadi ini kakak bisa tempel, jadi kakak bisa taruh di depan pintu atau ini buat saya. Boleh, iya, ini buat kakak, karena itu tujuan hidup kakak. Oh iya. Nah, jadi kakak tempel di tempat dimana kakak sering lihat. Oke. Jadi kan secara alam bawah sadar kita terbrainwash ya. Jadi dalam motivasi saya. Betul. Jadi itu bagian dalam doa juga. Jadi kakak bisa tempel tiap hari bisa lihat saya maunya ini, saya maunya itu. Dan mungkin nanti Tuhan akan mendukung melalui alam semesta dan semuanya bisa terkabulkan. Amin. Nah, gimana kakak setelah menjalani konseling hari ini? Apakah masih merasakan keresahan dan udah agak lega ya? Maksudnya ada apa namanya kayak step by step. Saya bisa lihat dari mana yang kondisi saya sendiri. Jadi saya ya itu tadi rasanya itu kan karena tidak ada tuntunan bimbingannya di mana harus saya melangkah. Tapi dengan ini ya saya mencoba lebih baik lagi ke depannya untuk merencanakan planning saya ke depannya, dan saya tahu betul sekali. Oke, selamat Kak Rizka ya. Semangat pasti bisa. Dan mungkin nanti kalau kakak masih merasakan keresahan lagi, kakak sudah langsung kan datang konseling. Iya, boleh datang lagi ke ruangan konselor saya bersama saya. Jadi kakak bisa datang untuk mencurahkan apa yang kakak rasakan seperti itu.
Ya, makasih. Ya. Mungkin minggu depan nanti kita akan melakukan sesi konseling lagi biar saya tahu keadaan Kariska apakah semakin baik ke depannya gitu ya. Jadi nanti minggu depan kita akan melakukan sesi konseling lagi ya Kariska ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Kariska? Oke, untuk bersama saya untuk konselingnya sudah oke, maksudnya mengerti? Ya, Bang sudah menjelaskan dengan jelas dengan kondisi saya juga lebih paham dengan kondisi saya. Jadi ya untuk kedepannya mungkin saya lebih nanti Mbak ya lebih baik seperti apa lagi. Ya betul. Oke baik. Terima kasih banyak atas konseling dan kehadiran Kariska. Makasih banyak juga. Betul. Saya berharap sekali semoga Kariska sehat, bahagia dan setiap tujuannya tercapai dan Tuhan memperbantukan semua jalannya. Amin. Terima kasih banyak Kariska ya. Semoga bahagia selalu. Baik, terima kasih. Ya, saya Ya, terima kasih Kariska.